Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok biasanya disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau pokok pikiran. Selanjutnya, ciri-ciri di gagasan pokok. 1. Kalimat yang sifatnya lebih umum dibandingkan kalimat lainnya dalam paragraf. 2. Secara umum terletak di awal, akhir, atau ada di awal dan akhir paragraf. 3. Kalimatnya lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Nah, selanjutnya gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung menjelaskan gagasan pokok. Ciri-ciri dari gagasan pendukung. 1. Dalam satu paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. 2. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. 3. Berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. 4. Jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami. Jadi, gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, coba langsung saja praktek perhatikan teks berikut. Nah, di teks ini terdiri dari satu paragraf ya. Coba kita baca bersama-sama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, sekarang coba saya tanya, di dalam satu paragraf ini terdapat berapa kalimat? Ya, iya, ada 5 kalimat. Nah, di situ ada 5 tanda titik. Di mana tanda titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat. Berarti pada paragraf ini terdapat 5 kalimat. Nah, dari 5 kalimat ini perhatikan mana yang merupakan gagasan pokok. Nah, sebelumnya kita harus tahu mana kalimat utamanya. Iya, ini kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, berarti gagasan pokoknya ada di sini. Selainnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, kalimat utamanya tadi yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah,
Untuk menentukan gagasan pokok, kita bisa menuliskan sama dengan kalimat utamanya. Atau jika kalimat utamanya terlalu panjang, maka bisa kita ringkas. Nah, berarti gagasan pokoknya bisa kita tulis, batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menemukan gagasan pokoknya tadi ada di kalimat utama, berarti kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, dan kalimat kelima itu merupakan kalimat penjelas. Nah, kita tulis lagi dari paragraf tadi kalimat penjelasnya. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. 2. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. 3. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. 4. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari kalimat penjelas itu, jika dirasa terlalu panjang untuk menuliskan gagasan pendukungnya, maka kita bisa meringkas kalimat itu. Nah, gagasan pendukung pertama yaitu dari kalimat nomor 1. Itu bisa dituliskan cara membuat kain batik. Dari kalimat nomor 2 bisa dituliskan tempat asal kain batik. Nah, dari kalimat nomor 3 dan nomor 4 kita bisa tuliskan persebaran kain batik. Nah, ketiga itu adalah gagasan pendukung dari paragraf tadi. Nah, selanjutnya ini contohnya ada di buku paket kalian. Nah, ada di halaman 4 sampai halaman 6. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari kita membaca dengan seksama tadi, kita bisa menentukan mana yang merupakan gagasan pokok. Nah, ini adalah kalimat utama yang di mana ini merupakan gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokoknya kita bisa tuliskan pawai budaya di Kampung Babakan. Berarti kalimat selain kalimat ini merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pendukung. Langsung dari kalimat penjelas pertama atau kalimat kedua dalam paragraf itu, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Maka gagasan pendukungnya bisa kita tulis, pawai menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat berikutnya, Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, kita bisa tuliskan gagasan pendukungnya, Udin dan teman-temannya tidak bosan menanti pawai lewat. Kalimat berikutnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Bisa kita tulis gagasan pendukungnya, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Nah, kalimat berikutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Bisa kita tulis gagasan pendukungnya, kakek Udin sabar menanti. Oke, kalimat terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bisa kita tulis gagasan pendukungnya, suara gendang menandakan suara pawai semakin dekat.
Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa mencoba mengerjakan di buku paketnya untuk yang paragraf 2, 3, dan 4. Selanjutnya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, bagaimana ya? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Coba langsung perhatikan ya. Nah, ini ada teks. Ayo simaklah teks berikut. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia, seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Nah, kita tentukan dulu mana yang merupakan gagasan pokok. Nah, di dalam paragraf ini membahas tentang musik keroncong. Ya, ada di kalimat utama. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Maka kita bisa menuliskan gagasan pokoknya yaitu musik keroncong. Nah, berarti kalimat selain kalimat utama ini merupakan kalimat penjelas, di mana di dalam kalimat penjelas itu kita bisa menuliskan gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukung pertama yaitu terdapat di kalimat penjelas sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Maka bisa kita tulis gagasan pendukung 1 yaitu bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Nah, selanjutnya ada gagasan pendukung 2. Nah, gagasan pendukung 2 di mana? Nah, di kalimat penjelas musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Nah, bisa kita tuliskan gagasan pendukungnya musik Moresco yang dikenal di Indonesia dipadukan dengan alat musik dari Indonesia. Nah, seperti itu. Ada satu lagi gagasan pendukungnya pada kalimat penjelas. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Nah, seperti itu ya. Cara menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok dalam suatu teks. Nah, bagan-bagan inilah yang dinamakan peta pikiran. Nah, ini memudahkan kita mengingat-ingat informasi dari teks tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.